Isyarat normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel kembali mencuat di tengah perubahan geopolitik kawasan Timur Tengah. Laporan sejumlah media internasional dan nasional mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menunjukkan keinginan kuat untuk membuka pintu diplomasi dengan Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang hingga kini belum menjalin hubungan resmi dengan Tel Aviv. Upaya ini disebut sebagai bagian dari strategi Israel memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara setelah sebelumnya berhasil menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab melalui perjanjian Abraham Accords. Namun, langkah tersebut tak serta-merta mendapat sambutan positif dari Jakarta. Pemerintah Indonesia, melalui Komisi 1 DPR RI, menegaskan bahwa kemerdekaan penuh bagi Palestina tetap menjadi prasyarat utama sebelum pembicaraan diplomatik dengan Israel dapat dibuka. Sikap ini sejalan dengan komitmen Indonesia sejak masa Presiden Soekarno yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan. Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Demikian penegasan yang berulang kali disampaikan pejabat tinggi negara, menutup spekulasi yang belakangan merebak di publik. Di tengah isu normalisasi yang kembali mencuat, posisi Indonesia tampak tak bergeser. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap politik, melainkan amanat konstitusi dan cerminan solidaritas kemanusiaan bangsa. Menjelang pemilu di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menegaskan ambisinya untuk menorehkan apa yang ia sebut sebagai keberhasilan besar di panggung diplomasi internasional. Mengutip laporan Tribun News dan Kompas TV, sejumlah media Arab menilai Netanyahu tengah berupaya memanfaatkan momentum politik untuk memperkuat citranya di dalam negeri, salah satunya melalui upaya normalisasi hubungan dengan Indonesia. Setelah sebelumnya berhasil menandatangani Abraham Accords dengan beberapa negara Arab, Netanyahu kini tampak mengarahkan pandangan ke Asia Tenggara. Dalam video yang dirilis Tribun News Video, ia menyebut bahwa pembukaan hubungan diplomatik dengan Indonesia akan menjadi pencapaian diplomatik bersejarah bagi Israel. Namun, langkah politik tersebut tak serta-merta mendapat respon positif dari Jakarta. Pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip lama, tidak akan membuka hubungan dengan Israel sebelum Palestina memperoleh kemerdekaannya secara penuh. Sikap tegas ini mempertegas garis diplomasi Indonesia yang konsisten sejak masa awal kemerdekaan, bahwa dukungan terhadap Palestina bukanlah strategi sementara, melainkan komitmen moral dan politik yang melekat pada identitas bangsa. Di tengah menguatnya isu normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, pemerintah Indonesia kembali menegaskan sikapnya, tidak akan membuka hubungan resmi sebelum Palestina meraih kemerdekaan penuh. Prinsip ini berakar kuat pada nilai konstitusional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kementerian Luar Negeri memastikan posisi Indonesia tidak berubah sedikit pun. Dukungan terhadap Palestina bukan sekadar kebijakan luar negeri, melainkan amanat moral dan konstitusional bangsa. Dalam laporan Kompas.com tanggal 29 Mei 2025, Komisi 1 DPR RI yang membidangi urusan luar negeri menetapkan 3 syarat mutlak bila pembicaraan diplomatik dengan Israel ingin dibuka. Pertama, Israel harus mengakui dan menghormati kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. Kedua, mengakhiri seluruh bentuk penjajahan, agresi, dan blokade terhadap wilayah Palestina. Ketiga, mewujudkan perdamaian permanen di kawasan Timur Tengah. Ketua Komisi 1 DPR RI menegaskan, diplomasi Indonesia selalu berpijak pada nilai kemanusiaan dan keadilan global. Sebelum Palestina merdeka secara penuh, tidak ada ruang untuk membuka hubungan resmi dengan Israel. Tegasnya, sikap itu menunjukkan bahwa, bagi Indonesia, isu Palestina bukan semata perkara politik luar negeri, melainkan ujian moral bagi komitmen bangsa terhadap nilai kemerdekaan dan kemanusiaan universal. Sikap tegas pemerintah terhadap isu normalisasi dengan Israel mendapat dukungan luas dari ormas-ormas Islam dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Dalam laporan Tempo.co dan Media Indonesia, pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa membuka hubungan diplomatik dengan Israel tanpa terlebih dahulu memastikan kemerdekaan Palestina merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung bangsa Indonesia. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah menekankan bahwa posisi Indonesia harus tetap berpihak pada rakyat tertindas. Syaratnya jelas, kemerdekaan penuh bagi Palestina. Jika belum, membuka hubungan dengan Israel sama saja mengabaikan penderitaan bangsa yang masih dijajah, ujarnya. Pandangan serupa juga disampaikan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP, DPR RI,
sebagaimana dikutip ngopibareng.id. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam diplomasi semu yang mengorbankan prinsip solidaritas terhadap Palestina. Palestina harus merdeka dulu, itu harga mati, tegasnya. Dukungan ormas Islam dan suara masyarakat sipil ini menegaskan bahwa isu Palestina bukan hanya urusan diplomasi antar negara, tetapi juga cermin sikap moral bangsa Indonesia terhadap penindasan dan ketidakadilan global. Komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak berhenti pada tataran diplomasi, tetapi juga tercermin dalam kebijakan konkret di lapangan. Sebagaimana dilaporkan Detik.com, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan menolak penerbitan visa bagi atlet Israel yang dijadwalkan bertanding di Jakarta. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan wujud konsistensi terhadap prinsip non-normalisasi dengan Israel, serta bentuk nyata dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Langkah ini memang memunculkan beragam reaksi di tingkat internasional. Namun bagi Jakarta, keputusan tersebut adalah bagian dari hak kedaulatan dan ekspresi moral bangsa dalam menegakkan prinsip keadilan global. Melalui kebijakan ini, Indonesia kembali menegaskan posisinya di mata dunia bahwa diplomasi bukan semata soal hubungan antar negara, tetapi juga soal keberpihakan terhadap nilai kemanusiaan dan perjuangan bangsa yang tertindas. Sementara itu, melalui siaran pers resmi di laman presidenri.go.id, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyerukan agar Israel mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa pengakuan itu merupakan prasyarat utama sebelum pembicaraan diplomatik apapun bisa dimulai. Indonesia selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kami menyerukan kepada Israel untuk mengakui Palestina sebagai negara yang sah dan berdaulat, ujar Prabowo. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan pemerintahan baru, arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak pada prinsip yang telah dijaga sejak era Presiden Soekarno hingga kini. Tidak akan menjalin hubungan dengan penjajah. Ambisi Israel untuk mendekati Indonesia dinilai para pengamat sebagai langkah strategis yang syarat muatan politik domestik. Menurut laporan CNBC Indonesia, upaya yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu merupakan bagian dari strategi diplomasi pencitraan, sebuah manuver politik untuk memperbaiki citra di dalam negeri, sekaligus mencari legitimasi internasional di tengah tekanan politik yang meningkat dan konflik berkepanjangan di Gaza. Langkah ini, bagi Netanyahu, bisa menjadi pencapaian diplomatik simbolik yang memperlihatkan bahwa Israel masih memiliki pengaruh global meski menghadapi kecaman internasional atas tindakannya di wilayah Palestina. Namun, bagi Indonesia, diplomasi bukan perkara citra politik atau kalkulasi strategis semata. Pemerintah menilai bahwa membuka hubungan dengan Israel tanpa kemerdekaan Palestina akan berarti mengabaikan nilai moral dan kemanusiaan yang menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam konteks global yang semakin pragmatis, sikap tegas Jakarta menjadi pengecualian langka, sebuah pernyataan bahwa dalam dunia politik internasional yang sering diwarnai kepentingan, masih ada negara yang menempatkan prinsip kemanusiaan di atas strategi kekuasaan. Hingga detik ini, Indonesia berdiri tegak di atas prinsipnya, bahwa kemerdekaan Palestina adalah harga yang tak bisa ditawar. Meskipun Israel terus mengulurkan tangan, Jakarta tidak goyah. Sebelum keadilan ditegakkan, sebelum penjajahan berakhir, diplomasi tidak akan dibuka. Di dunia yang kian pragmatis, sikap ini menjadi penanda bahwa Indonesia bukan sekadar pemain dalam percaturan politik global, melainkan suara nurani yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah diplomasi yang sering kehilangan arah. Karena bagi Indonesia, diplomasi tanpa keadilan hanyalah bentuk lain dari pembenaran atas penindasan. Dari masa Soekarno hingga kini di bawah Prabowo Subianto, sikap itu tetap sama, berpihak kepada mereka yang ditindas, bukan kepada yang menindas. Mungkin diplomasi dengan Israel suatu hari bisa terjadi, tapi hanya jika Palestina benar-benar berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan diakui dunia. Selama itu belum terwujud, Indonesia akan tetap menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena cinta pada keadilan. Presiden Prabowo kini dihadapkan pada pilihan bersejarah, pilihan untuk tetap menegakkan garis kebijakan luar negeri yang berlandaskan moral, atau menyesuaikan langkah dengan tuntutan geopolitik modern yang seringkali abai pada kemanusiaan. Bagi sebagian kalangan, pesan itu sederhana namun tegas. Indonesia tidak boleh goyah, normalisasi diplomatik tidak boleh terjadi sebelum Palestina benar-benar merdeka. Karena di mata rakyat, ketegasan Presiden bukan sekadar soal politik luar negeri, tetapi tentang menjaga jati diri bangsa. Bahwa Indonesia akan selalu berdiri di sisi yang benar, di sisi mereka yang masih memperjuangkan hak untuk merdeka.